Assalamualaikum, halo teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan mengenai laporan hasil silabus kelas 2 tema 1. Yang beranggotakan Alpira Nuraini, Nadilah Izni, Dwi Andini, Yandia Nur Fazriah, dan Intan Mayangsari. Saya sebagai pemateri pertama akan sedikit memaparkan tentang pengertian dari silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber ajar atau bahan ajar. Silabus merupakan produk utama dari pengembangan kurikulum sebagai suatu rencana tertulis pada suatu satuan pendidikan yang harus memiliki keterkaitan dengan produk pengembangan kurikulum lainnya, yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran sendiri hakikatnya merupakan suatu proses yang ditata dan diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar dapat mencapai hasil yang diharapkan dan kompetensi dasar dapat tercapai secara efektif. Silabus pada dasarnya menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, di antaranya yang pertama ada kompetensi apa saja yang harus dicapai siswa sesuai yang dirumuskan di standar isi, yang kedua materi pokok atau pembelajaran apa saja yang perlu dibahas dan dipelajari siswa untuk mencapai standar isi, yang ketiga ada kegiatan pembelajaran apa saja yang sudah diskenariokan oleh guru sehingga siswa mampu berinteraksi, yang keempat ada indikator apa saja yang harus dirumuskan untuk mencapai ketercapaian KD dan SK, yang kelima ada bagaimana cara mengetahui ketercapaian kompetensi berdasarkan indikator sebagai acuan, yang keenam ada berapa lama waktu yang digunakan, yang ketujuh ada sumber belajar apa saja yang digunakan. Saya akan menjelaskan mengenai proses pengembangan silabus. Proses pengembangan silabus ini melalui 6 tahap, yaitu perancangan, validasi, pengesahan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama, perancangan. Tahap ini diawali dengan menganalisis standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi. Dilanjutkan dengan menetapkan materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, jenis penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang diperlukan. Produk dari tahap ini yaitu berupa draft awal silabus untuk setiap mata pelajaran. Yang kedua, validasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah draft awal silabus yang telah disusun itu sudah tepat atau masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut, baik berkenaan dengan ruang lingkup, urutan penyajian, substansi materi pokok maupun cakupan isi dalam komponen-komponen silabus yang lainnya. Tahap validasi ini bisa dilakukan dengan cara meminta tanggapan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki keahlian untuk itu, seperti ahli disiplin keilmuan mata pelajaran. Apabila setelah dilakukan validasi ternyata masih banyak hal yang perlu diperbaiki, maka sebaiknya secepatnya dilakukan penyempurnaan atau perancangan ulang sampai diperoleh silabus yang siap diimplementasikan. Yang ketiga, pengesahan. Tahap ini dilakukan sebelum silabus final diimplementasikan dengan tujuan agar memperoleh pengesahan dari pihak yang dianggap kompeten. Tahap pengesahan ini merupakan pertanda bahwa silabus tersebut secara resmi sudah bisa dijadikan pedoman oleh guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan penilaian. Yang keempat, sosialisasi. Tahap ini dilakukan apabila silabus dikembangkan pada level yang lebih luas dan dilakukan oleh tim yang secara khusus dibentuk dan dipercaya untuk mengembangkannya. Silabus final yang dihasilkan dan telah disahkan perlu disosialisasikan secara benar dan tepat kepada guru sebagai pelaksana kurikulum. Yang kelima, pelaksanaan. Tahap ini merupakan kulminasi dari tahap-tahap sebelumnya yang diawali dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Yang keenam, evaluasi. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah silabus yang telah dikembangkan ini mencapai sasarannya atau sebaliknya. Dari hasil evaluasi ini dapat diketahui sampai di mana tingkat ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.
Dengan demikian, silabus dapat segera diperbaiki dan disempurnakan. Tema hidup rukun dan subtema hidup rukun di rumah. Kompetensi inti menjelaskan tentang menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kedua, perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi. Dan terakhir, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak bermain dan berakhlak mulia. Di dalam tematik kelas 2 ini terdapat mata pelajaran PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, dan SBDP. Dari hasil silabus tematik kelas 2 ini menyatakan bahwa ada dalam silabus yang tertera di atas telah sesuai dengan indikator yang tersedia di kolom indikator tersebut. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis tema 1 subtema 1 menurut kelompok kami. Yang pertama, menurut aspek kompetensi dasar. Menurut kelompok kami sudah sesuai karena adanya keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang kedua, menurut aspek materi ajar. Menurut kelompok kami sudah sesuai karena mempertimbangkan potensi peserta didik, mempertimbangkan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, menurut aspek kegiatan pembelajaran. Menurut kelompok kami sudah sesuai karena memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keempat, menurut aspek indikator pencapaian kompetensi. Menurut kelompok kami, ini juga sudah sesuai karena KD yang dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi dasar terlebih dahulu dan menggunakan kata kerja opsional yang dapat diukur atau diobservasi. Yang kelima, menurut aspek alokasi waktu. Menurut kelompok kami ini juga sudah sesuai karena alokasi waktu yang dicantumkan pada setiap kompetensi dasar ada, dan alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar. Yang keenam, menurut aspek sumber belajar. Menurut kelompok kami ini juga sudah sesuai karena sumber belajar merupakan rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dan sumber belajar berupa media, cetak, dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budayanya ada. Yang ketujuh, menurut aspek kesesuaian antara komponen silabus. Menurut kelompok kami ini juga sudah sesuai karena adanya kesesuaian antara kompetensi dasar dan materi ajar, adanya kesesuaian antara kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, adanya kesesuaian antara materi pokok dan kegiatan pembelajaran, adanya kesesuaian antara indikator pencapaian kompetensi dan kegiatan pembelajaran. Saya akan memaparkan hasil analisis silabus tema 1 subtema 2. Pada aspek yang pertama, aspek kompetensi dasar, menurut kelompok kami sudah sesuai karena adanya keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Aspek yang kedua, materi ajar, menurut kelompok kami sudah sesuai karena mempertimbangkan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Aspek yang ketiga, kegiatan pembelajaran, menurut kelompok kami sudah sesuai karena memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Aspek yang keempat, indikator pencapaian kompetensi, menurut kelompok kami sudah sesuai karena KD dikembangkan menjadi beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan atau diobservasi. Aspek yang kelima, alokasi waktu, menurut kelompok kami sudah sesuai karena pertama, alokasi waktu dicantumkan pada setiap kompetensi dasar. Yang kedua, alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai kompetensi dasar. Aspek yang keenam, sumber belajar, menurut kelompok kami sudah sesuai karena sumber belajar berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.
Aspek yang ketujuh, kesesuaian antara komponen silabus. Menurut kelompok kami sudah sesuai karena pertama adanya kesesuaian antara KD dan materi ajar, yang kedua adanya kesesuaian antara KD dan indikator pencapaian kompetensi, yang ketiga adanya kesesuaian antara materi pokok dan kegiatan pembelajaran, yang keempat adanya kesesuaian antara indikator pencapaian kompetensi dan kegiatan pembelajaran, yang kelima adanya kesesuaian antara indikator pencapaian kompetensi dan penilaian hasil belajar, dan yang keenam adanya kesesuaian antara kegiatan pembelajaran dan sumber belajar. Sekian pemaparan dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.